Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan ke bab berikutnya ya, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Baik, disimak ya penjelasan Ibu. Ya, turunan fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada bab turunan fungsi aljabar yaitu kompetensi dasar 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Dan kompetensi dasar 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, memahami definisi turunan fungsi. Yang kedua, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Yang ketiga, menentukan nilai turunan fungsi aljabar. Dan indikator yang empatnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ya, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran discovery learning, proses pengamatan, bertanya, bernalar, dan diskusi dalam pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik dapat memahami definisi turunan fungsi, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi, menentukan nilai turunan fungsi aljabar, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ya, simak ya penjelasan Ibu. Bab yang kita pelajari yaitu turunan fungsi aljabar. Yang pertama, konsepnya dulu, konsep dari turunan. Pertama, konsep dasar turunan itu erat kaitannya dengan masalah laju perubahan suatu fungsi atau perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Konsep turunan mulai dikembangkan pada abad ke-17 oleh Sir Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah fisika dan astronomi, sedangkan Leibniz menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah geometri. Yang ketiga, laju perubahan kecepatan yang mudah dipahami yaitu adalah perubahan kecepatan sebuah bola yang dilempar vertikal ke atas. Pada saat naik, kecepatan bola semakin berkurang dan kecepatannya nol ketika bola sampai pada titik tertinggi. Sementara itu, pada saat turun, kecepatan bola semakin bertambah. Nah, jadi nanti bisa kalian pelajari lagi ya, konsep turunan ini bisa kalian cari lagi dari berbagai sumber tentang konsep turunan ini. Lanjut ke kedua, fungsi turunan pertama. Definisinya ya, turunan fungsi f(x) itu dilambangkan dengan f aksen x. Nah, jadi kalau ada tulisan f aksen x itu artinya turunan dari fungsi f. Didefinisikan sebagai berikut. Turunan dari fungsi f(x) terhadap x dilambangkan dengan f aksen x. Ditentukan oleh, nah ini rumus umumnya ya. F aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi f x tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, makanya Ibu bilang kan, jadi kalkulus ini pertama kan urutannya kemana apa? Limit. Setelah limit, turunan. Nanti setelah turunan ada yang namanya integral. Jadi itu suatu kesatuan dan berurutan. Jadi nggak bisa menyelesaikannya seperti kemarin ya. Ada yang menyelesaikan soal limit
dengan menggunakan turunan. Harusnya itu belum boleh. Kenapa? Karena turunannya belum dipelajari. Jadi harus sesuai urutannya. Itu namanya konsep gitu ya kalau di matematika. Nah, jadi konsep dasar kalian mengenal turunan itu konsepnya dari limit. Sama halnya dengan kalian mempelajari perkalian. Sebelum kalian mempelajari perkalian, kalian harus paham dulu tentang penjumlahan. Seperti itu. Ya. Jadi konsep turunan itu konsepnya didapat dari limit fungsi. Nah, f aksen x limit h mendekati 0 dari fungsi fx tambah h dikurang fx per h itu disebut juga dikenal sebagai rumus umum turunan fungsi dari f aksen x. Jadi rumus umumnya ini gitu. Untuk nanti ada pakai rumus cepatnya yang lebih mudah, ya nanti dipelajari. Tapi kan harus paham dulu nih tentang rumus umum turunan fungsi yang menggunakan limit, harus paham dulu seperti itu. Ya. Nah, coba sekarang kita cari turunan fungsi dari fx dengan menggunakan rumus umum turunan fungsi. Ya, jadi hari ini kalian mempelajarinya menentukan turunan fungsi dengan menggunakan rumus umum turunan fungsi. Jadi nanti kalau ada ngerjain caranya pakai langsung cara cepat, pakai turunan langsung pakai rumus, ya belum boleh. Kenapa? Karena kan sekarang kalian baru mengenal tentang turunan. Jadi kalian harus paham dulu tentang konsep dari rumus umumnya dulu, definisinya dulu awal. Seperti itu ya. Jadi kalau di matematika itu harus berurutan, konsepnya harus dipahami dulu gitu. Untuk masalah rumus cepat, boleh nanti kalian pakai, tapi setelah kalian memahami konsepnya. Karena kalau namanya rumus cepat itu, cepat lupa gitu kan. Baik, sekarang kalian simak contohnya. Yang pertama, tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x dikurang 4. Penyelesaiannya ya. Dengan menggunakan rumus umum turunan fungsi diperoleh, ini kan rumus turunan fungsinya ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi fx tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, caranya seperti apa? Berarti yang pertama fx tambah h. Nah, x yang pertama, x ini, yang punya kalau ada fungsi x, berarti kamu ganti dengan x tambah h. Jadi yang pertama fx tambah h dulu. Berarti kan diperoleh limit h mendekati 0, 3. Ini kan 3x min 4 kan fungsinya. Berarti 3, ya x-nya kamu ganti dengan x tambah h. Jadi 3x tambah h dikurang 4. Nah, ini udah beres yang fungsi fx tambah h. Dikurang fx. Dikurang karena fx, berarti nggak berubah kan, tetap x. Jadi 3x dikurang 4. Paham nggak? Jadi 3x dikurang 4 fungsinya kan. Yang pertama kan diminta fx tambah h. Jadi x-nya kamu ganti dengan x tambah h. Jadi diperoleh 3. Nah ini kan 3x. Berarti x-nya kamu ganti x tambah h. Jadi 3x tambah h dikurang 4. Dikurang fx. Berarti fx-nya kan nggak berubah kan. Fx-nya tetap 3x kurang 4 per h. Kalikan 3 kali x, 3x, 3 kali h, 3h, dikurang 4. Dikurang 3x kurang 4. Nah, biar nggak salah, dikurungin ya. Karena kalau nggak dikurungin, biasanya kalian cuma nulis minnya itu yang depannya aja, min 3x aja. Min 4-nya tetap. Padahal kan kalau minnya di depan ini kan min 4-nya jadi positif kan, jadi plus 4. Nah, selesaikan. 3x dikurang 3x, 0 ya. 3h, nggak ada kan, jadi 3h, min 4 dikurang min 4. Berarti 0 kan. Jadi sisa 3h per h. Nah, ini h-nya dibagi h kan. Berarti habis kan h-nya. Atau dicoret, biasanya kamu bilang. Dicoret, berarti diperoleh limit h mendekati 0 dari 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3. Nah, jadi turunan fungsi dari fx 3x min 4 itu adalah turunannya hasilnya 3.
Paham ya? Nah, jadi nanti latihannya kalian mengerjakan turunan dengan rumus fungsi umum ini, gitu. Nanti ada cara cepatnya ya nanti, gitu ya. Nanti juga Ibu bakal Ibu sampaikan juga cara cepatnya, lebih mudah, nggak perlu gini. Tapi kalian harus paham dulu konsepnya, seperti itu. Lanjut ya. Sekarang tentukan turunan fungsi dari f(x) sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1. Nah, kalau ini turunan fungsi pada x sama dengan 1, berarti nanti hasilnya berupa nilai. Nah, kalian bisa menyelesaikan pertama, cari dulu turunannya. Nah, setelah cari turunannya, ganti x-nya dengan 1. Atau langsung x-nya kamu ganti dengan langsung di awal, boleh. Ya, ini kalau Ibu langsung ganti x-nya dengan 1, biar lebih cepat, boleh ya. Jadi turunan fungsi f(x) sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1. Itu artinya f aksen 1 kan. Kan turunan fungsi pada x sama dengan 1. Berarti f aksen 1. Nah, kita pakai rumus umumnya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h. Berarti f aksen 1. Nah, berarti x-nya kamu ganti dengan 1. Limit h mendekati 0, f. Ini kan x tambah h, berarti x-nya kamu ganti 1. Jadi 1 tambah h dikurang f1 per h. Nah, sama kayak tadi. Berarti yang ini, yang x-nya itu kamu ganti dengan 1 tambah h. Fungsinya itu kan 3 min 2x. Nah, berarti x ini nanti kamu ganti dengan 1 plus h. Jadi limit h mendekati 0, 3 min 2x. Nah, x-nya ganti dengan 1 tambah h. Paham ya? Nah, ini udah beres nih yang f1 tambah h. Dikurang f1. Nah, berarti x-nya kamu ganti dengan 1. Dikurang, ingat pakai dalam kurung ya, biar nggak salah hasilnya. 3 min 2 kali 1. X-nya kamu ganti dengan 1. Ya, paham ya? Per h. Ya, selesaikan hasilnya. Limit h mendekati 0, 3 dikurang 2 kali 1, 2. 2 kali h. Ini min 2 ya, min 2 kali h, min 2h. Dikurang 3 dikurang 2, 1. Per h. Jadi diperoleh limit h mendekati 0. 3 dikurang 2 berapa? 1 kan? 1 kurang 1. Ibu tulis dulu sini. 3 dikurang 2, 1. Dikurang 2H, dikurang 1 per H. 1 kurang 1, 0 ya. Jadi bersisa negatif 2H per H. Nah, ini kan sama-sama dibagi H ya. Jadi habis H-nya atau dicoret H-nya. Jadi sisa limit H mendekati 0, negatif 2. Karena H-nya nggak ada, ya udah hasilnya jadi negatif 2. Jadi sama dengan negatif 2. Nah, jadi turunan fungsi dari f(x) sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1 atau f aksen 1 itu hasilnya negatif 2. Paham ya? Jadi kalian cukup mensubstitusi aja nih fungsi yang ininya. Paham? Ya. Sekarang lanjut coba. Kalau sekarang fungsinya dalam bentuk fungsi kuadrat. Tentukan turunan fungsi dari f(x) sama dengan 2x kuadrat tambah x dikurang 1. Ingat ya, dengan menggunakan rumus umum turunan fungsi diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx dibagi h. Sama dengan limit h mendekati 0. Nah, sama aja ya. Fx tambah h, berarti yang x, kamu fungsinya yang ada x-nya, kamu ganti dengan x tambah h, yang tinggal dalam kurung. Berarti kan 2x kuadrat, berarti 2x tambah h dikuadratkan. Ya, karena kan x-nya ganti dalam kurungnya x tambah h. Ditambah x, x-nya ganti lagi dengan x tambah h. Jadi 2x tambah h dikuadratkan ditambah x tambah h dikurang 1. Nih fungsinya.
Nah, yang ini udah beres. Sekarang yang belakang dikurang fx. Berarti fx-nya tetap yang ini. 2x kuadrat tambah x dikurang 1. Nah, yang ini selesaikan. Limit h mendekati 0 dari 2x tambah h dikuadratkan. Gimana? Berarti kan yang depan kamu kuadratkan kan? X dikuadratkan x kuadrat. Terus 2 dikali x dikali h. Jadi diperoleh 2xh. Ya. Terus yang belakang kamu kuadratkan kan? H kuadrat. H kuadrat. Jadi x tambah h dikuadratkan itu hasilnya x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Ditambah, yang ini tulis lagi, x tambah h dikurang 1 dikurang 2x kuadrat tambah x dikurang 1 per h. Nah, berarti yang ini kamu kalikan dengan 2 ya. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali 2xh, 4xh. 2 dikali h kuadrat, 2h kuadrat. Ini kurungnya Ibu buka ya. Ditambah x tambah h dikurang 1. Dikurang 2x kuadrat tambah x dikurang 1 per h. Nah, kamu selesaikan. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat nih. Ini sama ini kan? Habis kan 0. 4xh ada nggak yang punya xh? Nggak punya kan? Nggak ada. Berarti nggak ada. 4xh tetap. 2h ada nggak yang punya h kuadrat? Nggak ada juga. Berarti tetap 2h kuadrat. X. Nah, berarti ini kan sama X. X dikurang X. 0. Habis. H. Ada nggak punya H? Kamu gabung lagi. Nggak ada. Berarti H. Negatif 1 dikurang negatif 1. 0 kan? Nah, habis. Berarti ini bersisa 4xh. 4xh tambah H kuadrat tambah H. Yang biar mudah. Atau nanti coretkan. Ini artinya tinggal dicoretkan hanya. Nah, Ibu keluarkan H-nya. Limit H mendekati 0, H yang dikeluarkan berarti sisa 4X. 2H kuadrat, hanya dikeluarkan 1, berarti sisa 2H. Ini kan H, 2 dikeluarkan hanya berarti 1 kan? H bagi H 1. Per H. Nah, H ini sama, ini kan dicoret kan? Atau dibagi dengan H. Ini coret. Nah, jadi sisa limit H mendekati 0, 4X tambah 2H tambah 1. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, ingat ya, nulisnya masih ada limit semuanya nih dari atas. Masih nulis limit H mendekati 0. Setelah H-nya kamu substitusi dengan 0, ini kan ada H-nya nih. Hanya mendekati 0, berarti hanya kamu substitusi dengan 0. Jadi 4X tambah 2 kali 0 tambah 1. Ini kan 0 ya, berarti sisa 4x tambah 1. Nah, jadi turunan fungsi dari fx sama dengan 2x kuadrat tambah x kurang 1, itu turunannya 4x tambah 1. Gitu. Paham ya? Nah, jadi buat apa sih Bu harus pakai rumus lama gini, panjang gini gitu kan? Kan udah ada rumus cepat. Kata Ibu juga gitu ya, harus paham dulu konsepnya gitu. Nanti setelah ini baru kita pakai rumus yang lebih mudahnya lagi. Jadi nggak perlu pakai limit nanti ngerjainnya. Tapi untuk sekarang kalian mengerjakannya pakai rumus umum yang menggunakan limit seperti ini. Gimana, paham ya? Baik. Nah, latihannya ada 2 soal. Nah, ingat tuh, perintahnya aja dengan menggunakan rumus umum turunan fungsi f aksen x. Limit h mendekati 0 dari fungsi fx tambah h dikurang fx dibagi h. Tentukan turunan fungsi berikut ini. Yang pertama, fx sama dengan 4x tambah 5. Yang kedua, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 8. Nah, 2 soal ini kamu kerjakan dengan menggunakan rumus umum turunan yang menggunakan limit. Ya, cukup ya penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kalian bertanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.